Selamat pagi para peziarah pengharapan, oma opa, ibu bapak, anak-anak, remaja, dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa kelima. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Simon Petrus Lili Cahyadi dan diiringi oleh paduan suara dari lingkungan Santa Katarina dari Siena. Mohon perhatian umat untuk sebuah pengumuman. Pada hari ini akan diadakan kolekte kedua untuk pendidikan calon imam. Mohon dukungan dan partisipasi umat. Terima kasih. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Aku Dengar Bisikan Suaramu. Aku mau memuji nama-Mu, ya Tuhan. Pujian bagi nama-Mu melekat pada mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacita yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, semuanya beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu dan Bapak, saudari-saudari sekalian, termasuk juga Ibu dan Bapak, saudari-saudari sekalian, anak-anak, dimanapun Anda berada yang menghayati perayaan Ekaristi ini secara virtual lewat siaran dari TVRI ini, kepada Anda semua, saya mengucapkan selamat datang. Selamat pagi. Kita bergembira karena kita merayakan Ekaristi bersama-sama pada pagi hari ini dengan dua maksud. Maksud pertama, kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas penyelenggaraan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita masing-masing, atas keluarga kita, komunitas kita, sepanjang pekan yang lalu yang sekarang mau kita syukuri bersama-sama dengan perayaan Ekaristi ini. Ekaristi ya berarti puji dan syukur bersama Yesus kepada Allah Bapa dalam perjamuan ini. Yang kedua, kita mau mohon dari Tuhan berkat bagi rencana kegiatan kita, penuntasan tanggung jawab dan tugas kita masing-masing yang mau kita laksanakan bersama Dia dalam pekan baru yang akan datang, yang sekarang kita mulai dengan perayaan Ekaristi ini. Karena Tuhan sendiri yang mengundang kita, dan Dialah yang menjadi tuan rumah dari perjamuan ini,
Mari kita terlebih dahulu memberi salam padanya sambil mohon belas kasihannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan kepada kita pembebasan dari dosa dan kesalahan kita dan membawa kita kelak ke dalam perjamuan di surga. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia. Kami
marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kehadiran Putramu Yesus Kristus di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang berlimpah. Kami mohon, semoga kami Kau bantu untuk semakin mengagumi dan mengimani Putramu itu, serta dengan hati yang rela menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Ini kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing bersayap 6. Bersaut-sautan mereka berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan dewata, aku hendak bermazmur bagimu, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata,
oleh karena setiamu, sebab kau buat nama dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewa, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hal yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Simon. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apapun. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan
sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu mereka dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, putra-putra Zebedeus, yang menjadi teman sekerja Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudari-saudari sekalian, anak-anak, baik yang di gereja katedral ini maupun Anda semua yang sekarang berada di depan kaca untuk merayakan Ekaristi bersama di tempat Anda masing-masing, secara khusus para pasien rumah sakit, mereka yang ada di penjara atau dimanapun Anda berada, yang karena keterbatasan Anda masing-masing tidak bisa menghadiri perayaan Ekaristi ini. Ibu dan Bapak, saudari-saudari sekalian, gambaran tentang Allah, bagaimana Dia, apa yang ku mengerti, ku pahami tentang Dia, apa yang ku alami tentang Dia, gambaran Allah itu memang di satu pihak tidak sama dengan Allahnya sendiri. Karena namanya saja gambaran kita, pengertian kita. Tetapi itu penting untuk kita miliki. Karena kalau gambaran tentang Allah itu keliru atau korslet, nanti relasinya dengan manusia, relasinya dengan kontak kita satu sama lain juga ikut korslet. Maka gambaran Allah yang benar mempengaruhi cara kita bergaul dengan sesama dan dengan lingkungan kita, termasuk dengan alam, dengan ekologi. Kalau gambarannya tidak oke, pergaulan kita dengan sesama pun juga terancam tidak oke. Saya kasih contoh ya, orang-orang Aztek, orang-orang Maya punya gambaran tentang Tuhan yang bisa dipuaskan dengan kurban manusia hidup-hidup. Maka orang Aztek atau orang Maya akan mencari kurban dan dari suku lain untuk dikurbankan, jantungnya dibeleh lalu diberikan kepada dewa sebagai persembahan darah. Coba lihat gambaran tentang Allah yang seperti itu, yang bisa dipuaskan dengan darah orang lain, mempengaruhi cara mereka berkontak dengan suku-suku, dengan bangsa-bangsa lain. Atau kalau gambaran kita tentang Tuhan adalah Dia yang benci dengan orang kafir, darah orang kafir itu halal, nanti hubungannya dengan sesama manusia korslet juga. Dia akan melihat sesama manusia yang keyakinan lain daripada keyakinannya, pandangannya lain tentang Tuhan dari pandangannya, dianggap kafir, lalu kemudian darahnya halal, lalu bisa digorok atas nama Tuhan yang dia percaya itu.
Coba lihat, kalau gambaran tentang Tuhan korslet, relasi dengan manusia juga korslet. Maka penting memiliki gambaran tentang Tuhan itu. Pada hari ini kitab suci menceritakan 3 pengalaman dari gambaran Tuhan masing-masing yang mereka alami dan mereka hayati dan mereka memberi kesaksian dalam bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama tadi, dia melihat Tuhan. Dan ketika melihat Tuhan, dia menutup matanya dan berkata, "Astaga, aku melihat Tuhan, celaka aku. Karena aku melihat sang raja, padahal aku orang yang mulutnya najis." Jadi dia merasa melihat sesuatu yang besar, penglihatan tentang Tuhan, sebuah vision tentang Tuhan, yang membuat dia gentar hatinya karena dia sendiri sebenarnya bukan orang yang oke. Jadi dia menyadari itu. Orang yang najis bibirnya, mungkin orang suka mengutuk, orang suka maki-maki, orang bicara jelek tentang orang lain, atau omong jorok ya. Jadi dia merasa bahwa aku najis bibir, aku melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu diserukan oleh malaikat, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam." Sekarang dia melihat itu. Jadi dia kaget. Itu Yesaya. Paulus dalam bacaan kedua sama juga. Dia mengatakan dia melihat penampakan Yesus kepada dia yang dia ibaratkan sebagai bayi yang belum lahir pada waktunya. Jadi bayi prematur. Pokoknya dia seorang yang tidak berdaya dan dia melihat Tuhan dalam penampakannya sebagai pribadi yang sangat luhur. Dia tidak menceritakan di sini, ceritanya ada di tempat lain, di Kisah Para Rasul. Bagaimana Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat Tuhan yang dia aniaya dan dia kejar-kejar itu, maka dia silau dan dia terjatuh dari kudanya. Dan dia mengalami kebutaan, sampai Ananias membantu dia untuk percaya pada Yesus, dan step by step, little by little, dia percaya kepada Yesus dan kemudian membuat penyakitnya sembuh. Paulus mengalami juga situasi yang menakutkan dia. Dalam bacaan Injil sama. Petrus, seorang nelayan yang kompeten, seorang profesional, tidak dapat ikan. Tapi ketika bertemu Yesus, Yesus mengatakan, "Kamu berangkat ke tempat yang lebih dalam." Dia memancing, dia sebenarnya tidak begitu percaya, tapi karena engkau yang mengatakan, "Aku berani membuat itu." Begitulah kemudian dia menjala dan dapat banyak sekali ikan, sehingga dia perlu backing dari teman-teman untuk membantu dia membawa ikan yang sudah banyak itu sehingga kapal mereka nyaris tenggelam. Melihat keajaiban ini dikatakan dalam kitab suci, Yesus berteriak, "Tuhan, jauhlah dari aku karena aku orang berdosa." Ini lagi penampakan tentang Tuhan yang hebat. Dia melihat dalam diri Yesus, Tuhan yang hadir, yang memberikan kepadanya mukjizat penangkapan ikan, sehingga berhadapan dengan itu, dia merasa kaget dan mengatakan, "Tuhan, pergi dari saya, karena aku orang berdosa." Itu Bapak, saudara-saudari sekalian, bagaimana gambaran Tuhan dialami oleh 3 tokoh dalam bacaan hari ini. Tetapi ada ciri yang lain yang kita lihat di dalam kitab suci yang diwartakan dalam bacaan hari ini. Ciri yang kedua itu adalah gambaran tentang Tuhan yang ditangkap itu ternyata bukan membuat dia membenci sesama, bukan membuat dia menghujat misalnya saja kepercayaan lain atau mengkafirkan orang lain, melainkan menimbulkan situasi damai yang membuat dia berani mewartakan gambaran Tuhan yang dekat pada mereka. Itu yang terjadi pada Petrus dan teman-temannya. Dia merasa Tuhan itu begitu dekat dengan orang berdosa. Dia menjadi sama seperti kita, dia peduli, dia cares untuk kita. Dan Petrus bersama yang lain kagum. Jadi di satu pihak takjub, takzim, hormat, takut. Tetapi di lain pihak dia mengagumi itu. Dan ini yang membuat dia kemudian berani dekat dengan Yesus. Meskipun berdosa, meskipun dia merasa tidak pantas,
Dia menampilkan diri padaku seperti bayi yang belum lahir pada waktunya, dan dia sekarang mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang lain. Allah yang hebat itu, Allah yang pucat itu, Allah yang tidak punya wajah itu, atau Allah yang kadang-kadang dengan pikiran kita kejam karena membutuhkan kurban orang lain, sekarang dikoreksi. Dia menjadi Allah yang dekat. Dia menjadi Allah yang peduli dengan nasib Petrus ketika tidak mendapat ikan. Dia menjadi peduli dengan keselamatan bangsa-bangsa lain yang mengutus Yesaya untuk berani mewartakan Allah seperti itu. Inilah yang disebut Allah yang mempesona. Allah yang mengagumkan, yang membuat kita penuh hormat di satu pihak, tetapi di lain pihak penuh juga memberikan kepada kita keberanian untuk menjalankan apa yang merupakan kabar sukacita diberikan pada orang lain. Allah kita bukan Allah yang pucat, Allah yang tidak punya wajah, tetapi Allah yang menampilkan diri di dalam pribadi Yesus. Maka kalau mau mengalami Allah bagaimana? Jangan tanya pada misalnya saja gambaran-gambaran Allah yang lain. Lihat saja bagaimana Yesus bergaul dengan manusia. Kalau mau tahu bagaimana Allah bergaul dengan perempuan, lihat bagaimana Yesus bergaul dengan perempuan Samaria. Kalau mau melihat bagaimana Allah bergaul dengan orang-orang yang dibuang dalam masyarakat, lihat bagaimana Yesus bergaul dengan para pemungut pajak, pemungut cukai. Kalau melihat bagaimana Yesus mengasihani orang kecil, orang menderita, orang miskin, lihat bagaimana Allah di situ menampilkan dirinya sebagai pribadi yang mempunyai hati kepada orang miskin, orang kecil, orang sederhana. Jadi di dalam diri Yesus, Allah menampakkan dirinya secara nyata. Ibu bapak, saudari-saudari sekalian, pengalaman ini sebenarnya luar biasa. Waktu saya memutuskan jadi orang Katolik, saya mencari yang khas dalam gereja Katolik. Itu apa? Yang khas dalam gereja Katolik salah satunya adalah Allah yang besar itu, yang luar biasa itu tampil di hadapan kita memberikan dirinya dalam rupa ekaristi, komuni. Itu pengalaman luar biasa. Allah yang jauh itu sekarang dekat, bisa kita terima dan memberi kita makanan setiap hari supaya kita kuat. Allah yang memberikan makanan para malaikat kepada manusia fana seperti kita. Itu kita alami dalam ekaristi. Itulah keutamaan dari iman Katolik, bahwa Allah dialami secara pribadi dan nyata dalam sakramen Ekaristi. Maka kita berdoa, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, karena Dia begitu hebat, karena Dia begitu tinggi. Tetapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Sekarang ku terima Engkau sebagai roti Ekaristi, ku sambut Engkau menjadi bekal untuk kita berani menjalankan tugas kerasulan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudari sekalian, sebagai jemaat Kristiani kita mengimani, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus dengan mengucapkan syahadat bersama-sama. Maka mari kita ucapkan syahadat itu bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Ya Allah Bapa kami, Engkau yang semula jauh dan wajahnya tidak kami kenal, sekarang Engkau dekat berada bersama kami di dalam diri Yesus yang memberikan dirinya pada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Kepada Engkau ya Tuhan, kami memanjatkan doa-doa berikut ini. Bagi pemimpin gereja, semoga pemimpin gereja yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia berani menghadapi gelombang perubahan zaman yang penuh gejolak dan selalu mewartakan Injil dengan penuh semangat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa mampu bekerja sama dengan para ilmuwan untuk menemukan cara-cara terbaik dalam menghadapi ancaman penyakit dan kerusakan lingkungan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga mereka yang menderita, para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit, dan pengembara memperoleh bantuan yang memadai dalam suasana penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat beriman, semoga kami semakin peka terhadap panggilan-Mu dan dengan setia menjalankan tugas perutusan kami di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga komunitas gerejawi mendukung kaum muda yang merasa terpanggil untuk melayani misi Kristus melalui panggilan imamat dan hidup religius. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga kegigihan dan sportivitas para atlet mendapat apresiasi yang layak dari masyarakat dan pemerintah, serta memberikan inspirasi bagi orang muda dalam mewujudkan cita-cita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi korban perdagangan manusia, semoga Allah yang Maha Rahim menyelamatkan para korban perdagangan orang dan perbudakan, membebaskan mereka yang terpenjara, menemukan yang hilang, dan menyembuhkan yang terluka baik jasmani maupun rohaninya karena perlakuan kejam yang mereka alami. Semoga kasih Allah menghibur dan menguatkan para penyintas perdagangan orang dan perbudakan, sehingga mereka kembali memperoleh martabat luhur sebagai manusia ciptaan-Mu. Dan semoga kita semua diberi rahmat untuk menjadi duta pengharapan sebagai teman seperjalanan para korban dan mewujudkan dunia tanpa perdagangan orang dan perbudakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita lanjutkan dengan mendoakan bersama doa tahun yubileum. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah ya Bapa, doa kami ini kami bawa semuanya kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Saudara sekalian, kita sudah membawa roti dan anggur, persembahan kita dan kolekte untuk kepentingan jemaat. Mari kita berdoa agar persembahan ini diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, dengan rasa gembira kami menyampaikan persembahan ini kepadamu. Kami mohon jadikanlah kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putramu. Dia adalah Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Dan bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak, pantas, benar dan menyelamatkan bahwa kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau memberikan Yesus Kristus kepada kami sebagai sahabat, juru selamat dan penebus. Dengan perkataan dan perbuatannya, Yesus mewartakan bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh perhatian kepada semua anak-Mu, sekaligus Engkau adalah Ibu yang mencintai putra-putrinya. Maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu sambil kami bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, Engkau adalah sumber dari semua kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan kami dengan pencurahan roh-Mu, agar berubah bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti. Sekali lagi dia bersyukur padamu. Dia lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya pada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian juga sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia bersyukur padamu. Lalu memberikan piala itu pada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami makan hingga Dari sebab itu ya Bapa, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Putramu, kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah kami dalam cinta kasih, bersama dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, dan segenap umat-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudari kami, dan semua orang yang sudah meninggal, apapun iman kepercayaan mereka kepadamu. Karena hanya Engkau yang maha baik, dan hanya Engkau yang mengenal iman manusia yang paling dalam, berikanlah kepada saudara-saudari kami kepenuhan hidup bersama-Mu. Kami sendiri mohon agar kami Kau perkenankan mengambil bagian dalam kehidupan abadi sesudah perjalanan kami di dunia fana ini selesai. Di sana kelak kami akan hidup abadi bersama-Mu, bersama Santa Maria dan para kudus, bersama Santo dan Santa pelindung baptis kami masing-masing. Kami kelak akan memuji dan mengagungkan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdiri mempersatukan pujian intensi doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri yang kita nyanyikan bersama. Ya Bapa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah Bapa kami, yang memiliki kekuasaan, kehormatan dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara sekalian, setiap kali kita memecahkan roti, kita orang Katolik mengimani Tuhan Yesus hadir secara nyata di tengah-tengah kita sebagai roti Ekaristi ini. Maka terimalah dari Tuhan yang hadir, damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Damai Tuhan Yesus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara sekalian, inilah Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, menampakkan wajah Allah yang kelihatan. Berbahagialah kita yang pagi hari ini diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Yesus yang kita sambut, membawa kita kelak ke hidup kekal bersamanya. Amin.
aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tuhan Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, yang Kau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Ini kami satu dengan Engkau, kan mengabdi saudara. Tuhan Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan sengsara, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami.
syukuri. Tuhan Yesus, setiap waktu kami rindu padamu. Kami nyanyikan lagu-lagu yang merdu, berdaung bagimu, Allah yang Maha Luhur. Tuhan, lembah dan gunung, luas lautan, nyanyian burung kami nyanyikan. Sepanjang masa penuh lagu pujian, kami nyanyikan lagu-lagu yang merdu, berdaung bagimu, Allah yang Maha Luhur. Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, aku tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam aku." Ibu bapak, saudari-saudari sekalian, kita berada di penghujung perayaan Ekaristi ini. Sesudah 60 menit ini bersama-sama kita pakai untuk memuliakan dia dalam jemaat. Mari kita sekarang menutupnya dengan doa sesudah komuni. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di penghujung perayaan Ekaristi ini kami berterima kasih kepadamu atas banyak rahmat yang boleh kami terima. Terima kasih atas persekutuan, persaudaraan yang boleh kami rayakan. Terima kasih atas sabdamu yang indah dan membesarkan hati, bahwa Engkau tidak jauh, melainkan Engkau kami alami melalui Yesus Kristus, yang juga kami rasakan dekat dalam sakramen Ekaristi yang baru kami terima. Kami mohon semoga apa yang telah kami alami dalam perayaan ini menguatkan kami dalam pengabdian kami dimanapun kami berada dan untuk tugas apapun kami Kau utus. Ini kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan undangan kegiatan paroki kita dalam pekan ini. Tidak ada, berarti lebih singkat ya. Kita mohon berkat bagi rencana kegiatan kita dalam pekan yang baru yang kita sudah sama-sama mulai dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk diri kami masing-masing dan mereka yang kami doakan dalam perayaan ini. Berikan kami kekuatan pada waktu kami lemah, penghiburan pada waktu kami susah, dan pengharapan pada waktu kami merasa banyak pintu seakan-akan tertutup untuk kami. Kekuatan, penyertaan, kesehatan, dan rezeki dari Allah turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Saat pengutusan, mari kita membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Kehidupan abadi.
wajah penuh harapan, langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan ada bagimu, salib kehidupan abadi, dalam siaran aku berserah, bangkit dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang, Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan ada bagimu, salib kehidupan abadi, dalam siaran aku berserah. Waser Rohani Katolik, kita kembali ke Pastor John untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Pastor John. Baik, para pendengar setia Oasis Rohani Katolik dan juga Bu Marita. Sesuai dengan tema bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang kelima, yaitu berani dan siap untuk diutus, maka tadi dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, kita berjumpa dengan dua sosok yang luar biasa. Nabi Yesaya dan juga Santo Paulus. Kedua-duanya punya kesamaan. Mereka available, siap sedia untuk diutus. Dan mereka berdua juga sebagai utusan untuk menjadi pewarta yang handal, mereka menyadari sisi-sisi kelemahan mereka. Kalau saya boleh ulangi, Yesaya merasa, aduh, mulut saya najis. Saya juga tinggal di tengah bangsa yang najis bibirnya. Lalu, Santo Paulus juga menyadari masa lalunya ketika dia menganiaya begitu banyak umat pengikut Tuhan atau pengikut jalan Tuhan. Tapi pada akhirnya, dia dipanggil dalam perjalanan ke Damaskus dan dia siap untuk tugas yang dikhususkan, yaitu menjadi pewarta sabda, pewarta Injil. Dan tadi saya mengutip, celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil. Nah, ternyata kedua-duanya ini dari kelebihan dan kekurangan mereka, Tuhan pakai mereka sebagai pewarta yang siap dan berani untuk diutus. Di dalam bacaan Injil, kita juga sebetulnya bertemu dengan nuansa yang sama. Masih sekitar panggilan untuk menjadi pewarta yang handal, yang perlu berani dan perlu siap. Dimulai dengan pengalaman Yesus. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Injil kerajaan Allah. Dan tentu menegakkan kerajaan Allah.
Dan diceritakan dia berada di pinggir danau Genesaret, memperhatikan begitu banyak orang. Dan sambil memperhatikan mereka, kita pasti langsung ingat orang-orang itu begitu takjub dengan Yesus yang melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang luar biasa, orang sakit disembuhkan, bahkan yang mati pun dia bangkitkan. Mereka juga mendengar setiap perkataan yang penuh kuasa dan wibawa. Maka ketika dia berada di pantai Danau Genesaret, dia memandang begitu banyak orang dan dia punya keinginan menunjukkan dirinya sebagai seorang pewarta dengan memanggil orang-orang yang sebetulnya dia sudah kenal. Simon, yang kebetulan punya perahu ada di situ, dia panggil dan dia duduk di atas perahu dan disuruh maju lagi ke tempat yang lebih jauh dari pantai supaya dia bisa leluasa berbicara dengan orang-orang yang ada di pinggir pantai itu. Setelah itu kita mendengar cerita tadi, setelah selesai dia mengajar banyak orang, lalu dia minta, ayo bertolak lebih dalam, ke laut yang lebih dalam. Atau meminjam Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua, dia mengatakan, duc in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ketika mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu Yesus minta pada mereka untuk menangkap ikan. Tapi Simon, seorang nelayan tulen, itu mengatakan, Guru, semalam-malaman kami ada di sini. Kami tidak menangkap seekor ikan pun. Tapi karena engkau menyuruh saya untuk menebarkan jala, yes, saya menebarkan jala. Dan pada saat itu, dia menangkap begitu banyak ikan. Bahkan dia panggil Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus dari perahu yang lain datang dan ikut membantu. Dan perahu mereka pun hampir tenggelam. Momen seperti ini membuat Simon menyadari kemanusiaannya. Dia langsung tersungkur dan mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Dia tidak layak. Tapi di saat yang sama, Yesus mengatakan, jangan takut, kamu akan kujadikan penjala manusia. Berubah status dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan mereka lalu meninggalkan segala-galanya, lalu mengikuti Yesus. Dan kita kenal mereka sebagai rasul-rasul atau utusan. Nah, kita lihat bahwa di dalam bacaan Injil ini, hal yang indah juga, bahwa para pewarta yang handal itu tidak lepas dari, pertama, dari Yesus, yang adalah pewarta yang paling unggul, paling ulung. Dia yang menunjukkan keteladanan itu dengan mengajar dan melakukan tanda-tanda. Dan dari keteladanan itu, dia mau supaya manusia mengikuti keteladanan yang dia tunjukkan. Orang seperti Simon atau Kefas, kalau dalam bacaan kedua Kefas, atau Yakobus dan Yohanes, kedua bersaudara anak-anak Zebedeus, mereka ini dipanggil untuk bertolak lebih dalam lagi, supaya mereka bisa menjadi bukan lagi penjala ikan, karena jalannya akan koyak, tapi menjadi penjala manusia, mengubah manusia menjadi baru di dalam Kristus. Pewarta yang handal juga tidak lepas dari kekurangan yang mereka miliki. Maka Simon dengan sangat jujur mengatakan dirinya di depan Yesus dengan tersungkur bahwa dia itu orang berdosa. Pewarta yang handal itu tahu diri bahwa dia itu orang berdosa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kudus. Itu. Ya. Pastor, apakah hubungan antara bacaan pertama, bacaan kedua dengan bacaan Injil, Pastor? Ketiga bacaan yang hari ini kita dengar memang punya hubungan yang sangat erat. Yang pertama, bahwa ketiga bacaan ini sama-sama memanggil kita semua untuk menjadi pewarta-pewarta sabda yang handal. Yesaya dipanggil untuk menjadi pewarta.
dan dia melakukan itu, dan kita mengenal dia sebagai Nabi Yesaya, seorang nabi besar. Paulus itu juga dipanggil menjadi seorang pewarta Injil, dan dia adalah Rasul Agung. Mengikuti bacaan hari ini, dia adalah pewarta kebangkitan Kristus bagi bangsa-bangsa. Di dalam bacaan Injil, kita bertemu dengan sosok para rasul. Simon Petrus tentu tidak lepas dari saudaranya yaitu Andreas. Yakobus dan saudaranya adalah Yohanes. Mereka adalah 4 nelayan pertama yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Berubah dari nelayan menjadi penjala manusia. Apa artinya itu? Artinya bahwa mereka berusaha untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, di mana mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam, mencari lebih banyak orang untuk bisa diselamatkan. Ketika menyelamatkan orang yang dikatakan menjadi penjala manusia ini, orang-orang yang diselamatkan itu tidak hanya bisa berdoa Bapa kami, Salam Maria, dan kemudian kepada Bapa, tapi mereka juga harus diberdayakan. Perutnya harus terisi supaya mereka juga bisa berdoa dengan baik. Itu menjala manusia. Apakah kesimpulan pada bacaan hari ini agar menjadi bekal bagi para pendengar yang terkasih, Pastor? Iya, Bu Marita dan para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Sekurang-kurangnya ada 3 hal penting yang ingin saya tekankan berhubungan dengan bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang kelima ini. Hal yang pertama adalah kita harus berani dan siap untuk diutus sebagai orang yang sudah dikuduskan melalui sakramen pembaptisan. Tadi saya singgung bahwa panggilan untuk menjadi pewarta sabda itu bukan monopoli kaum berjubah. Bukan. Itu adalah tugas perutusan kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Orang-orang yang sudah dikuduskan, dan itu tugas kita sebagai gereja masa kini untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Nabi Yesaya, yang sudah dimulai oleh Santo Paulus, yang sudah dimulai oleh keempat rasul pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Jadi kita juga pada saat ini terpanggil untuk bisa menjadi pewarta karena kita sudah dibaptis, sudah dikuduskan pada saat dibaptis. Yang kedua, panggilan untuk mewartakan sabda Tuhan adalah sebuah urgensi. Sebuah tugas yang sangat penting bagi kita sebagai gereja masa kini. Saya meminjam Santo Paulus yang tadi sudah 2 kali saya ulangi dalam 1 Korintus bab 9 ayat yang ke-16, di mana Santo Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Maka mewartakan Injil adalah tugas kita semua. Pada zaman ini, tentu kita mewartakan Injil tidak semata-mata dengan berteriak sampai suara kita parau. Karena mungkin yang mendengar akan semakin terbatas. Tapi kita bisa mewartakan Injil dengan hidup kita yang nyata. Hai para orang tua, Anda bisa menjadi pewarta Injil dengan hidup yang terbaik sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Jadilah yang terbaik. Yang baik sudah banyak orang. Yang terbaik inilah yang harus dicari. Hai orang-orang muda, Santo Yohanes Paulus II mengatakan, non abbiate paura, do not be afraid, jangan takut untuk ikut mewartakan sabda Tuhan atau mewartakan Injil. Wartakanlah itu dengan hidupmu yang terbaik sebagai orang muda. Kami sebagai orang yang dibaktikan atau orang yang hidup bakti juga terpanggil untuk terus-menerus membaharui diri, mewartakan Injil dengan hidup kami yang nyata dalam komunitas, dalam menghayati panggilan kami yang sangat luhur.
Jadi itu ya, untuk memaknai celakalah aku kalau aku tidak bisa mewartakan Injil. Dan yang ketiga adalah pewarta yang handal itu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Ia akan berusaha untuk memurnikan dirinya di hadirat Tuhan. Orang seperti Yesaya, nabi besar. Tapi dia menyadari, saya ini celaka ini. Saya bermulut najis. Saya juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang berbibir najis. Kekerasan verbal ada di mana-mana. Omong kata-kata yang kotor, omong tentang orang lain, itu dialami oleh Nabi Yesaya. Dan dia berpikir, aduh, saya sudah teracuni oleh hal-hal seperti ini, gimana ini? Tapi Tuhanlah yang menguduskannya dengan api dari mezbah, disentuh mulutnya, dia bisa berbicara hal-hal yang kudus. Nabi Yesaya. Santo Paulus menyadari masa lalunya. Wah, berapa orang yang dia bunuh. Tapi dia menyadari Tuhan menampakkan diri yang terakhir kepada saya seperti kepada seorang bayi prematur yang lahir sebelum waktunya. Tapi kita kenal Paulus yang mengenal dirinya ini menjadi rasul agung yang luar biasa, pewarta yang handal. Dia tahu kelebihan, tahu juga kekurangannya. Santo Petrus dalam bacaan Injil juga mengetahui kekurangannya. Dia mengakui dirinya di depan Yesus, Guru, semalam-malaman kami mencari ikan, kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, oke deh, saya lakukan itu. Dan ketika dia menyadari betapa banyak ikan yang dia tangkap, dia tersungkur di hadirat Yesus dan mohon pengampunan yang berlimpah karena dia orang berdosa. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Itu sosok Petrus yang akhirnya diubah menjadi penjala manusia. Jadi pewarta yang handal itu adalah seorang yang mengetahui kelebihannya dan tahu kekurangannya. Tidak ada seorang pewarta pun yang mengklaim dirinya sebagai orang kudus. Tidak. Dia pasti orang berdosa yang mau disempurnakan, sama seperti tiga sosok besar ini, Yesaya, Paulus, dan Simon Petrus. Itu kira-kira tiga hal penting yang mau menjawabi tema dari semua bacaan pada hari ini adalah saya bersedia untuk berani dan siap untuk diutus. Maka para pendengar setia, Oase Rohani Katolik, Bu Marita, dan saya, kita semua hari ini sangat dikuatkan. Kita harus berani dan siap diutus untuk menjadi pewarta yang handal. Ya, terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Pastor John Labatolok SDB dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pastor John. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, Engkau sungguh luar biasa. Pada hari ini Engkau juga memanggil kami untuk menjadi pewarta-pewarta yang handal seperti Nabi Yesaya, Santo Paulus, dan juga Santo Petrus. Ketiga sosok yang sangat menginspirasi kami hari ini dengan segala kelebihan yang kami miliki dan juga kekurangan yang kami miliki. Sadarkanlah kami, segala hal terbaik yang kami miliki, kami syukuri, dan kami tetap setia untuk ikut mewartakan sabdamu kepada segala makhluk. Segala kelemahan yang kami miliki, dosa dan salah yang kami lakukan, Tuhan, kami juga mau bersungkur di hadapan-Mu dan memohon pengampunan yang berlimpah daripadamu, supaya Engkau melayakan kami menjadi pewarta-pewarta yang handal. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Ya. Hai, mari puji nama Tuhan. Nada dasar Do sama dengan E flat. Hai, mari